antara syahwat dengan himmah itu ulama arifin itu memberikan keterangan kalau syahwat ini mesti condongnya iku ati lali nang Allah. Kalau himmah mesti condongnya ati ingat Allah. Pundi keinginan sing dadekake ati sampean kali kula niki melalaikan Allah, pundi niku sing harus kita jauhi. Terus mana himmah yang menjadi keinginan yang menjadikan hati sampean iku gampang iling nang Allah. Niki berdebat Pak, ada istilah bahsul masail, perdebatan. Nek cara kula gampang mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Niki salah satu jalan khusus untuk bermakrifat jenengan datang kula pada Allah, otomatis wajib dibahasno ngelmune terlebih dulu. Piye ngelmune jenengan kali kula bebersih ati. Nah, piye sifat-sifat karakter nafsu iku sing selalu menghalangi hati sampean. Apa tujuane nafsu iku? Lah semuanya kita pahami. Oh niki ndugi bab tabiatus syahwati wa risalatuha. Bab masalah visi tujuan nafsu di dalam hati kita. Faslun utawi ki fasal iku tabiatus syahwati wa risalatuha. Ibtida'un min nabillahi Adam alaihi salam, diawali sangka dene kisah cerita Nabi Adam. Hina sa'alahu ing dalem mangsane takon. Tatkalane takon hu ing Nabi Adam sapa Allahu taala Gusti Allah taala. Gusti Allah tanya terhadap Nabi Adam. Rupane tanya, aturidu antaskuna fi darid akhirah. Niki mboten dari dunia, tulisane dari dunia. Ngeten iki biasane Pak, sistem sebelum PDF itu ya, Word, namanya Word, saya kirim lalu diubah menjadi PDF biar bisa dicetak, akhirnya tulisannya nggih bisa berubah, makanya besok itu lewat pengalaman yang seperti ini saya kirim langsung PDF aja dari pihak percetakan, boten ngubah dari Word diubah ke PDF. Ini pengalaman di IT ngoten. Jadi bisa jadi berubah tulisan niku dari Word ke PDF niku berubah. Noto melih pun boten napa-napa. Jadi banyak kekeliruan mengki saged dibenahi. Ana ta sira Adam antaskuna ing yen to manggon sira fidaril akhirah ing dalem alam akhirat, awil jannati au fil jannati uta ing dalem alam dunya, alam surga. Piye, bagaimana, apakah kau berkeinginan untuk berdomisili terus hidup di akhirat atau di surga?
Fa'ajaba mongko jawab sapa Adamu Nabi Adam alaihissalam. Naam nggih. Kula purun wonten akhirat terus wonten surga terus pada saat itu, Pak. Pada saat itu. Oke, faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah. Jikalau kau betul-betul ingin di surga terus, la taqroba asyajarota, jangan kau dekati pohon itu, jangan. Pesanku iku situk tok ae. Bapak Ibu, iki gambarane jenengan kali kula wekdal belum balik, Pak. Mulai di saat jenengan kali kula jasad dan ruh itu belum dipertemukan, belum. Ada satu perjanjian sebelum ditemukan itu, nanti di belakang akan kita bahas. Hati ruh antara sebelum ditiupkan ke jasad sampai akil balik, ini nisbat keadaan Nabi Adam itu ada di surga. Kok bisa? Karena ruh pada saat ini itu belum kecampur, Pak, dengan syahwatud dunia, belum campur. Belum ada ruh ini selingkuh terhadap selain Allah yang disebut sebagai syahwat, keinginan, nafsu, belum kesentuh. Makanya Kanjeng Nabi lewat hadisnya, jikalau ada anak yang meninggal sebelum akil balik, jaminan surga. Anak-anak kita itu yang meninggal sebelum lahir, katakanlah namanya apa, kelurona dan atau anak-anak kita yang sudah lahir tapi belum mencapai akil balik, dia meninggal. Udah, ini otomatis sudah. Lah kita bicara keadaan kita. Setelah kita itu ada di alam surga ruh ini, Gusti Allah dawuh, wala taqroba, jangan kau dekati pohon. Lah pohon ini akan berbuah, namanya khuldi. Kita lanjut. Wala ta'kulu, wala ta'kulah, lan ojo mangan sira Adam min samarihi, saking buahe wit tadi pohon. Pesanku yes kuwi, jangan kau mendekat dan jangan kau memakan buah khuldi. Lha ngoten. Yaqulu khalidawu sapa Allahu Gusti Allah, hal itu diterangno ing dalam surat Al-Baqarah ayat 3 gangsal. Rupane ayat wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minadz zalimin. Wa qulna, ketika wakulna lan dawuh sapa ingsun Allah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata, hei Adam, menetaplah kau dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah sesukamu apa yang kau sukai di dalam surga itu. Wala taqroba, tetapi jangan kau mendekat pohon itu. Di sini nggak ada kalimat yang menyebutkan wala takulu, betul itu. Cuman sarah itu baru muncul. Ayatnya jangan kau dekati pohon itu, cukup. Ini karena apa? Karena kalamnya ini kalam baligh Quran ini banyak yang tidak mengerti. Kalau miturut
bahasa sederhana, jikalau itu yang dilarang, wala taqrabah sajarah, nggak boleh mendekat pohon, berarti makan nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mendekat. Bahasa sederhana SD loh Pak ya. Tapi maksudnya jangankan makan, mendekat aja nggak boleh. Inilah Quran itu kalamnya itu butuh kita itu tidak hanya mengerti dari sisi ilmu nahwu sorob nyandak, kita harus paham tentang ma'ani maknawiyah, antara muhakamah mutasabihah, antara balaghah mantek, itu harus tahu. Kalau tidak mengerti komplitnya bahasa di dalam Quran ini, susah Pak, kita akan mendapatkan makna yang sesungguhnya. Gambarannya piye gak oleh mendekat itu. Cara jenengan iki pohon iki nisbat Pak. Maksudnya apa? Kesenangan dunia, syahwat, yang disebut syahwat, kesenangan yang didorong oleh nafsu terhadap hati kita. Contoh, sekarang kita nggak boleh mendekat. Bahasa dohir, hati iki nggak oleh Pak duwi keinginan, sing keinginan iku ndadekno ati lali nang Allah. Wis napa niku terserah, keinginan apapun. Cuman di dalam Al-Quran itu menegaskan keinginan yang biasanya disenangi oleh nafsu. Nafsu berarti basariah, manusiawiyah. Orang hidup di dunia ini, bagi seorang laki-laki mesti punya keinginan nikah seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya. Kalau sudah nikah, keinginan pasti kita akan ingin punya anak, keturunan. Lah ngaten nggih. Terus di dalamnya diteruskan keinginan, kebutuhan semuanya tercukupi. Lho sing dimaksud keinginan di sini adalah sifatnya syahwat, bukan himmah. Apa bedanya syahwat dengan himmah? Padahal sama. Padahal sama, artinya keinginan. Amit. Antara syahwat dengan himmah itu ulama arifin itu memberikan keterangan kalau syahwat ini mesti condongnya itu ati lali nang Allah. Kalau himmah mesti condongnya ati ingat Allah. Pundi keinginan sing ndadekake ati sampean kali kula niki melalaikan Allah, pundi niku sing harus kita jauhi. Terus mana himmah yang keinginan yang menjadikan hati sampean iku gampang iling nang Allah. Niki berdebat Pak, ada istilah bahsul masail, perdebatan. Nek cara kula gampang mawon. Apapun keinginan terserah. Jikalau hati sampean itu meniadakan keinginan pengakuan diri kita, aman. Niku bukan termasuk sajarah yang dilarang. Satu contoh, nikah nih. Sekarang kita ingin nikah, keinginan. Otomatis ada proses pacaran, lah ngoten Pak. Nador namanya. Nador. Nek zaman biyen niku sifatnya nador niku mboten dilampahi dening tiang sepah. Tiang sepah musuh tiang sepah, tek-tekan, cocok, anak gak ngerti apa-apa. Karena sifatnya anak zaman dulu ibarat gudel kudu nganut kebo. Saiki beda Pak.
Jaman sak mangke anak niku bantah, "Pak, wong aku sing nglakoni, bukan jenengan kok." Ngono. Lah iki wis wong tua ora iso apa-apa. Wis karep mulih, karep munduk, ngoten. Masalahnya anak sekarang Pak nek dilarang loh ya. Gak usah dikon nyingkrih, dia nyingkrih sendiri. Nek dulu kalau ingat Pak, orang tua suruh minggat, kawani Pak meneng ae. Mboten wani. Inilah perbedaan antara pendidikan orang dulu dengan orang sekarang. Kalau orang dulu gepuk niki pun segonjangan Pak nggih ya. Melanggrang, ngerti melanggrang kan? Anak dicancang nak nggone napa jenenge wit randu. Randu niku lak tempatnya pelanggrang to ya. Pun dikepyokno, dicowokoti ngoten nggih. Wong tangan dicancang lho Pak. Ya ora iso. Kula niku ngoten niku ping loro di pelanggrang abang. Gara-gara termasuk karambol. Karambol niku lho. Karambol. Sing bunter-bunter diselentik niku lho Pak. Mak niku nek ngomong son apa artine karambol? Karam-karam digembol. Jare ngoten. Diweden-wedeni ngoten. Arek cilik ngoten saweneng Pak. Sampak lali waktu asar. Kalau iling kok. Sampak lali asar biasa jamaah khusus ambek abah. Kula mboten karena asik main karambol. Pelanggerang Pak ngoten ya. Insyaallah. Pun kalau sekarang mboten saged ngetrapno undang-undang dulu, aturan orang tua dulu. Karena kita dihadapkan namanya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Anak gak nuntut tonggo Pak ngelaporno, saged ngoten niku. Orang lain yang melaporkan bon kenging bon diproses. Kalau dulu itu kalau nggak salah santri digepuki mbah yai utawa guru mboten wantun kondo tiang sepah. Kondo ditambahi Pak, ngoten niku masalahe. Malah orang tua yang nambahi lagi. Karena orang tua dulu berprinsip guru itu olehnya ngepuk, satu alasannya nakal kita. Kedua, ngepuke guru itu iso uga nek ikhlas dadi barokah. Sekarang wani kondo sing mara wong tuane gelut Pak. Wis. Disuruh untuk dadi anak yang solih dan solihah angel Pak. Ini guru sak mangke niku bah guru ngaji, bah guru sekolah. Nggih dilema. Kalau sekedar diucapkan, diperingatkan dengan bahasa keras, namanya anak, murid kadang-kadang nggak terima Pak, kadang-kadang nggak mau, nggak ngereken, mau digepuk zaman sekarang, yuk undang-undang urusan ilang ngoten ya. Jadi menengahi bah kuwi engko sesuk urusan ya wis ngoten akhirnya. Makanya kita sebagai orang tua ya wis derek undang-undang dahulu apa sekarang. Bon, kembali kepada syahwat. Keinginan apapun bagi jenengan sing penting empun mudah, jangan mudah kita akui. Kita tidak akan pernah bisa mengakui kalau itu keinginan kita jikalau dalam dada sampean kali kula hati iki selalu berzikir sirul asrar. Itu pasti Pak. Sehingga antara syahwat dan himmah bagi jenengan sudah tidak ada bedanya. Antara ngaji kayak ngene iki berarti dorong hati sampean eling nang Allah. Terus sampean nikah, sampean punya anak, sampean keinginan noto ekonomi, akhirnya nggak ada bedanya. Semuanya bersumber dari Allah. Inilah kemurnian tauhid yang berangkat dari la haula wala quwata illa billah. Semua itu dari Allah. Fatakuna minadz zalimin.
Jikalau kau Adam kok yang mendekat dan memakan, maka kamu tergolong orang dolim. Posisi mana? Yo kita ini Pak, di saat hati ini masih banyak dalam hati pengakuan-pengakuan diri. Akhirnya cintane ati sampean kali kula niki berubah. Sebelum akil balik kita itu hanya pada Allah. Ilahukum ilahu wahid, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Lah sekarang cinta dan iman kita macam-macam. Termasuk roh kita saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Berarti zalim pada Allah. Contoh, Nabi Yunus saat beliau itu meninggalkan kaumnya gara-gara kaum itu menolak ajaran Nabi Yunus. Terus Nabi Yunus khianat dari tablignya. Artinya khianat, dia tinggalkan kaum itu sambil seraya berdoa, ya Allah, ajaran yang saya bawa kaum saya telah menolak bahkan menyalahkan. Tolong hancurkan saja, saya tak keluar dari kaum itu. Gara-gara ini loh Pak. Akhirnya Nabi Yunus dikatakan sebagai orang yang zalim. Akhirnya muncullah surat Al-Anbiya 87. Kesadaran Nabi Yunus muncul kalau zalim. Beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bahasa syariat dikatakan zalimin sebab ada di perut ikan. Bukan itu maksudnya Pak. Lho niki lho, Quran itu kalau kita telan mentah-mentah dari sisi nahwu sorobnya, tidak akan pernah kita akan mendapatkan arti yang sebenarnya. Makanya belajar Quran itu nggak cukup cuman ngapal notok Pak. Arti secara lugat saja enggak. Nahwu sorobnya enggak cukup kok. Ma'ani dan maknawiyah juga enggak cukup. Muhakamah mutasabihannya juga enggak cukup. Kita harus masuk di dalam balaghah manteknya juga bagaimana. Makanya penak jenengan iku sekari nampa segoni. Lho ngoten ta. Pun Pak niki sego sate sampean maem. Lho ngoten ta. Wis biarlah semuanya itu kutebus pada saat-saat dulu. Sebab dulu itu para masayih jelasno niku bab masalah tauhidnya, sisi mutasabihatnya nggak berani Pak. Karena memang diintimidasi kali golongan kaum khawarid. Ayo umpama disampaikan, apalagi di tengah umum diobong. Pondoke diobong, minimal dicap sesat. Ada soro kiai-kiai biyen Pak, masya Allah. Nek sakniki wis kari penake. Pun lanjut. Fa in fa'alta dzalika, apabila kau melakukan pendekatan dan memakan buah khuldi, turodatuka mongko taradtuka mongko ngusir sapa ingsun Allah ka ing sira Adam min hadhil jannah saking iki surga. Fala tatabi mongko aja nganut sira he Adam waswasata syaitani ing bisikane setan. Niki pesene Gusti Allah. Allati kang tusamma sifate bisikane setan yaiku allati kang tusamma kang den bisikake apa allati ladzalil hayati dunya tusamma diarani yaiku ing kesenangan kehidupan dunia. Mana yang menjadikan kesenangan hati terkait masalah syahwat yaitu kehidupan dunia,
iki termasuk bisikan setan. Contoh Pak, iki ana sing halus ana sing kasar. Sing halus ngeten, ati sampeyan ana kerentek, enak bae rabi yo ngaten, enak bae ndek anak yo, enak bae duwe omah, sandang, pangan, papan, kecukupan. Loh, ini termasuk bisikan nafsu manakala jenengan akoni sumber sangka diri jenengan, maka ini termasuk bisikan nafsu. Ayo sampean tutno lah, sampean mesti ati sampean kali kula lalai datang Allah. Apalagi dalannya sudah ketemu, cara nyambut gawe niku dodolan utawa apa, rezeki ini lho mboten koyok disok ngono ya. Hati-hati. Dikatakan bisikan nafsu apapun segala keinginan manakala dalam hati kita itu mengakui kita yang mempunyai kehendak. Berarti bisikan keinginan apapun manakala sampai kembalikan semuanya bersumber dari Allah, hidup dalam diri jenengan, berarti niki senes bisikan setan. Loh, niki lo sudah diweling, sudah dinasehati beliau Nabi Adam. Berarti Nabi Adam dereng terusir. Dereng. Jenengan kali kula ada pesan-pesan Allah langsung terhadap ruh nanti di belakang. Wakhtisaran liqisatin Nabi Adam alaihissalam, ringkas cerita, singkat cerita tentang kisahnya Nabi Adam saat ketika beliau ada di surga, sudah dikasih nasihat Allah. Akhirnya bagaimana Pak? Singkat cerita, fakot wako'a, mongko temen-temen tumibo utawa terjerumus sopo Adam fitoriki iblisi ing dalam jalani iblis. Iki Quran lho Pak ya. Akhirnya Nabi Adam tetap terjerumus oleh keinginan kepentingan iblis. Iblis kan sudah disebut hamba yang terkutuk toh Pak ya. Iblis golek bolo. Piye carane Adam iki juga seperti aku. Sebab aku bakal diusir Allah teko surga. Akhirnya iblis cari-cari cara bagaimana Nabi Adam iki dan Siti Hawa terjerumus juga. Bapak Ibu, kalau kita memandang kehendak, keinginan, rencana itu dari iblis, salah iblis Pak, kita nyalahno iblis. Tapi berhubung kita bertauhid, iblis duwe rencana seperti itu dari mana? Kalau iblis itu sifatnya makhluk sama dengan kita, sifatnya makhluk kan la haula wala quwata illa billah. Kalau kita melihat kacamata syariat, iblis salah Pak. Tapi kalau kita melihat kacamata hakikat aslinya, iblis itu dapat izin Pak. Nggodho Adam itu dapat izin. Itu di dalam surat Al-Hijr 3940. Iblis kan sanjang nang Gusti Allah. Gusti, kula hamba jenengan, jenengan pangeran kula. Kula akeni kula niki makhluk sing durjana. Jenengan kutuk, kula terima. Iki iblis lho ya. Tolong kula nyuwun dua perkara, minta dua perkara jenengan kabulkan. Apa itu iblis? Setunggal pun dipateni sampai dina kiamat. Nah, ngoten nggih. Berarti itu maksudnya nafsu itu tidak akan pisah dari hati jenengan
sampai pada di mana hati jenengan ini sudah kefanaan makhluk. Kalau sudah kefanaan makhluk, hati sampean berarti yang ada hanya Allah. Disitulah hari kiamat itu. Saya paham ya? Hakikatnya bukan syariatnya. Kita ngajikan kebanyakan syariatnya saja, sehingga seumur hidup kita selalu disertai iblis, selalu disertai nafsu sampai kapanpun. Nah ini loh Pak, kita kan nggak paham. Udah. Nomor 2, izinkanlah saya untuk menyesatkan Nabi Adam dan anak putunya. Bagaimana jawabannya Allah? Silahkan. Berarti kan diizini. Ini kalau boleh saya lihat dari kacamata hakikat. Memang iblis itu satu makhluk yang dikondisikan Allah, diutus untuk nggodho Adam dengan tujuan ngetes imane Adam itu apakah merhatekno nasihat Allah, yaitu berbentuk gak boleh mendekat, apakah dia itu mendengarkan nasihatnya iblis. Tadi nguji. Satu. Nomor 2, berhubung sebelum Gusti Allah ndadekno Adam, Allah pernah dawuh nanggone para malaikat semuanya. Malaikat dikumpulno, kumpul, aku tak dawuh. Hati Allah niku dawuh nang Azazil. Azazil iku sayyidul malaikah. Zil, kelompokno apa jenenge seluruh malaikat aku arepe dawuh. Sendika dawuh Azazil niku sayyidul malaikah. Nek cara sakniki niku pimpinane malaikat, penasehat. Pun basa ngelompok Gusti Allah dawuh wa id qulna lil malaikah. Allah iku dawuh id qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi Gusti Allah dawuh malaikat kabeh tak dawuhi aku iki arepe duwe rencana nyiptakno makhluk jenenge menungso ning bumi dadi khalifah. Sedaya nu setuju Pak, kecuali Azazil. Sayyidul malaikah niku wae lho. Azazil mboten setuju. Kalau dilihat dari satu sisi, ya benar gak setuju. Satu sisi loh ya, syariat. Gusti napa mboten ndadekno tumpahan darah niku mengke. Paten pinaten ah. Dadi dolim kabeh niku kok mayoritas datang jenengan. Yang kedua, apakah tidak cukup kami semua malaikat tiap saat dan waktu bersujud bertahmid mensucikan panjenengan? Gusti Allah itu kene ngoten. Hak ndelodok si Azazil iki. Akhire Gusti Allah dawuh inni a'lamu ma la ta'lamun. Zil, lu ngerti ndi awakmu mbek aku? Nggih niku Pak langsung cep kelakep enggak iso jawab. Lah inilah piye carane Nabi Adam iki gak ono surga ya, mau bahasa sederhana Gusti Allah mikir. Wis tak ngongkon iblis ae wis tak ono nggodho ngoten. Akhire nggih tenan Pak. Iblis mara jret diizini Allah, singkat cerita Nabi Adam mendekat dan memakan buah huldi. Akhirnya singkat cerita Nabi Adam dan Siti Hawa wong telu iku diausir nang donya. Visi misinya iblis hasil. Iblis nek ndelok iblis, tapi iku rencana Allah. Kalau kita mentauhidkan kepada Allah, enggak ono sing salah, Pak. Iku rencana Allah. Allah memang gitu. Kalau kita memandangnya Allah, Pak, enggak akan ketemu celah jeleknya. Enggak ada.
Artinya jenengan masuk akil balik nanti di belakang niki kan mulai hati kita mencintai selain Allah. Iki rencana Allah. Mumpun disalahke. Garwa kita, anak kita, kandhanane kok ya wangel supaya lekas kembali kepada tauhid, kepada Allah. Wangel wis jarno aja ngoyo-ngoyo jenengan. Iki wis ada rencana Allah. Sing penting jenengan iki wis ngikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam kembali lagi. Sebab ringkese ngeten, Adam beratus-ratus tahun ditakoki Gusti Allah ning donya, "Dam piye kabarmu ning donya?" Ya Allah Gusti nyonyor. Pengin mangan ae lere nandur. Sewara Gusti, masyaallah. Pengin balik awakmu nak, hambaku, injih Gusti. Apa ya ana apa carane? Dadi dituno carane ning Quran nggih, fatalaqa adamu mirabbi kalimatin fata'aba alai. Trimon wahyuku iki ya, trimon. Nah niki sing dimaksud wahyu niki adalah ilmu amal istiqomah, yaiku takwa. Takwa baru bisa balik, Pak. Lah, jenengan kalau sudah di sini posisi, apakah di posisi perjalanan kembali ataukah sudah kembali? Tolong biar jenengan cekak terpengaruh dengan garwa kita, anak kita, kebutuhan jasmani kita. Jikalau ada anak atau garwa kita arahkan kok sik dereng gelem, empun repot-repot. Wis jarno ae iki ada rencana Allah, ngoten mawon. Sampeyan aja pusing-pusing piye ya Gus carane bojo kula gelem nampa. Bendina niku tukarane gara-gara kula nek ngaji tauhid nang sampeyan terus sesat. Pun sedaya niku wonten waktune piyambak-piyambak, Pak. Kita lanjut. Ringkas cerita Nabi Allah Adam niku telah tergelincir oleh jalannya nafsu. Fatorodahu mongko dadi terjerumus ma'a iblisi sertane iblis. Sapa sing terjerumus? Nabi Adam. Minal jinnati saking surgane Allah atau diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Dawuh Gusti Allah ing dalam surat Al-Baqarah ayat 3:6. Fa'azallahuma syaitanu anha rajahuma mimma kana fih. Fa'azallahuma mongko ngono sapa karone maksude karone sapa? Karone Nabi Adam ambek Hawa. Fa'azallahuma mongko nglincirake huma ing karone Adam dengan Hawa apa asaitonu setan anha saking surga mau. Fa akhrajahuma mongko dentokake karone mimma saking apa kenikmatan kana kang ana fi ing dalem mah. Dadi Hawa kali Nabi Adam iku sebab kenek gelincirane setan, maka Gusti Allah ngusir dari tempat yang nikmat menuju tempat yang soro. Jenengan waktu kecil kepingin apa ae gak kadik nyambut gaya anak kecil, ngomong nang pake soto Pak, teko soto, nyuwun ngeten teko. Wong tua sing soro, Gusti Allah sing soro. Asline teng mriku. Wis
Basa mlebu akil balik, kita mulai gendeng ngambil arek wedok, njaluk rabi dan lain sebagainya seterusnya, swara wis. Lah, sekarang jenengan gelem enggak dikongkon balik nang surga meneh jiwa ini, roh. Terserah. Tergantung nek jenengan iki kali kula ati kok suka terus dengan kenikmatan anugerah yang tidak kekal, yaitu hayatat dunia, gak usah ada perjalanan hati balik nang Gusti Allah. Tapi ingat, pasti suatu saat akan kita tinggalkan ini. Kalau kita tidak ditinggalkan oleh kesenangan dunia, pasti kita yang meninggalkan. Itu pasti, Pak. Sebab semua manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Tuh, disinilah kita akhirnya berpikir, iya ya, nek aku nuruti kepentingan keinginan nafsu terus dadi apa ya? Gak lali yo, pasti aku tinggalkan. Ini bukan maksud perkarane garwa sampean tinggal, anak ditinggal secara fisik mboten lho ya. Nyambut gawe ini ditinggal, apapun yang sudah Allah anugerahkan ini sampai buang, mboten gitu maksudnya. Secara jasmani tidak boleh menurut saya loh ya, tapi secara rohani wajib sampai tinggal no. Rohani sampai jangan kecantol, jangan muta'alik, bergantung terhadap anugerah yang gak kekal lagi. Bergantunglah pada anugerah yang kekal, yaitu Allah. Caranya bagaimana? Nanti kita bahas itu. Bon, kita lanjut. Wa qulna bitu bi ba'dukum li ba'din. Kalau kamu sudah kami usir, telu-telu ini yang diusir. Wa qulna lan dawuh sapa ingsun Allah, ihbitu muduna. Mudun berarti dari atas ke bawah. Jenengan kali kula masuk akil balik, Pak. Iku asline kepelorot. Ngerti kepelorot nih? Nek kepelorot iku dari atas ke bawah. Takwa sampean waktu kecil rohaniyah niki dijamin. Lalu kita itu dikatakan kepelorot, kita itu khianat nang Allah. Khianat. Dengan bentuk hati mencintai selain Allah, ini namanya kepelorot. Makanya Allah dawuh ahbitu muduno, berarti nek bahasa mudun dari atas ke bawah, tidak dari bawah ke mboten. Jadi kak dari atas ke bawah. Niku namanya kepelorot. Basa Jawa nih. Indonesia ini apa, Pak? Napa? Omangel lek basa Indonesia padha ini kunduran montor iki piye? Pun wis sing penting basa Jawane paham jenengan. Ba'dukum utawi sebagian sira kabeh libatin maring sebagai kang liya iku aduun, musuh-musuhan. Kamu nanti akan bermusuh-musuhan. Ya tenan, Pak. Anak putu Adam ya. Dari jalur ini jalur itu mungsuhan. Indonesia nyun sewu gara-gara warisan. Ono sing serakah di antara dulur, akhirnya musuhan. Iki dulur iki padahal bukan orang lain. Iwis dulur. Kadang-kadang gak dulur gara-gara kepercayaan. Satu mengatakan ikut duriah Rasul, satu mengatakan bukan duriah, mungsuhan badan, mungsuhan. Ini di tubuh umat Islam sendiri, apalagi kita melebar tentang agama. Waduh, ingat sampai niki kejadian perang salib. Nah, wong Islam ambek orang Nasrani. Iku bukan zaman kita. Kita kan hanya
mendapatkan cerita aja, ya toh. Sekarang di dalam tubuh Islam di Indonesia antara PW apa itu LSI ya itu kalih kubu Ba'alawi musuhan tak? Makanya sudah dikatakan dalam Quran ba'dukum li ba'din aduun. Quran ini lebih dahulu datangnya Pak daripada kejadian sekarang. Quran ini wis ono. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Wis ning bumi kono awakmu tempate manggon sampai pada waktu yang aku tentukan, yaitu kematian. Lah, dari kalimah ba'dukum li ba'din aduwun ini kita ambil dari asbabun nuzulnya karena hati kita tidak bertauhid. Titik. Sik ngegung-ngegungno nasab, ngegung-ngegungno ilmu, ngegung-ngegungno dunya, membanggakan diri dari dzurriyah atau nasab atau nyun sewu dunyo atau jabatan atau apapun. Yo ini persoalannya. Ingin orang-orang jadi saudara, tidak menjadi aduun, mungsuh, bertauhidlah baru leren. Berarti kalau di dunia ini orang-orang podo mungsuhan, berarti misi visinya iblis hasil toh sukses. Sukses. Saiki bendera satu dengan bendera yang lain tukaran. Gara-gara ustaz balik maneh masalah dunya, Pak. Gak mungkin gara-gara Gusti Allah. Wong Gusti Allah padha. Sing dipersoalkan mesti sakliyane Allah. Oleh sebab hati kita condong terhadap selain Allah lah, akhirnya khilaf, persulayan, jatuhnya mungsuhan, nafsu akan menanamkan hasud. Sing si A ditanamkanlah merasa benar, sing si A ya apa sekiranya mengatakan si B ku gak benar, si B gitu dihasut hawa nafsunya sendiri, ya seperti si A tadi. Akhirnya saling mengatakan, mengklaim dirinya benar. Ngunek perang Allahu Akbar, sana Allahu Akbar, sini Allahu Akbar, terus yang tengah-tengah iki opo? Keamanan ajur nih. Terus Allahu Akbar, musuh Allahu Akbar. Tadi ini yuk nopo nih? Sadarlah wahai saudaraku, sadarlah. Anda akan sadar semuanya ini tidak ada guna dan manfaat bagi kita semua manakala hatimu sudah ada kesadaran tentang bagaimana pentingnya bertauhid. Hanya itu. Mumpung kula belum bongko Wak ya. Wasiatnya mek ikut tak. Anda akan bisa berdamai tatkala Anda ini hati Anda tidak condong kepada kedudukan. Macam-macam kedudukan ini. Berbangga diri dengan selain Allah. Anda tidak akan pernah khilaf tatkala Anda hatinya condong hanya pada Allah. Ya sudah. Anda akan bisa berdamai baik secara aliran atau ajaran atau bahkan agama, jikalau kita semuanya itu mau mengesahkan pada Tuhan. Hati ini sibuk untuk terus selalu ingat pada Allah. Anda tidak akan pernah
jatuh di dalam permusuhan. Kuncinya ada di situ. Jadi nggak ada wong nyolong-nyolongan, paten pinaten, boten enten, karena hatinya sibuk berzikir pada Allah. Lah Gus nek ngono lak dunyane gak rame. Ya mbok rek nek ngono rek ngono. Wa hadza yubayyinu lana kanabi Adam. Hal ini menggambarkan terhadap kita tentang kisah Nabi Adam ini bi anna ruha iku idza nafakha fil jasad ai qabla ay yanfukha Allahu fihi ar-ruha faqad akhadallahu mitsaqar ruh bi anna ruha gambarane kelawan sak temene roh iku idza nafakha tatkalane sak durunge niupake sapa Allah fil jasati ing dalam jasad ai qabla an ayan fuha gambarane sadurunge yento nyebul niup sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalam jasad nyebul ar-ruha ing ruh faqad akhadallahu mitsaqar ruh. Allah itu ngambil perjanjian terlebih dahulu. Apa janjine mengambil perjanjian itu terhadap ruh? Ini diterangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum washhadhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi Gusti Allah itu ngambil perjanjian. Isine perjanjiane, betulkah aku Tuhanmu? Tetapkah kau beriman padaku, bercinta padaku? Ruh podo jawab semuanya bala, ya. Berarti artinya mau, sepakat dengan perjanjiannya itu. Mengapa hal ini diambil perjanjian? Alasannya miturut Al-Quran, Allah dawuh di situ antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, supaya jenengan kalih kula iku roh sok iku tidak berbicara ketika kita lalai ngeten iki lho. Ngomong ngeten kula supe Gusti, kula supe perjanjian, supaya tidak ngomong gitu besok itu, maka Allah ambil perjanjian. Lah wajibe wong lali waktu ana donya dielingno. Lho ngoten niki. Makanya Quran ini kudu dijelasno lewat Kanjeng Nabi diturunkan, akhirnya kita itu diingatkan bahwasanya dulu kita pernah berjanji pada Allah. Akhirnya kita akan ingat dan sadar, akhirnya hati kita ada keinginan untuk kembali. Loh iki lho. Tapi kalau tidak percaya dengan adanya Quran ini, wahyu yang disampaikan ini, ya jenengan nggih enjoy mawon, enjoy saja dengan kenikmatan kehidupan dunia. Ya udah, inilah tergolong orang-orang yang ghafil, orang-orang yang melupakan dari satu perjanjian. Walakin indama yablugho, lan tetapine tatkalane teka apa annasu menungso albulugho, albulugho ing apa? Ing zaman dewasa, berarti akil balik. Tabda'u qulubuhum fi ittiba'i wasawisi syahwatihim. Hati kita mengikuti apa yang menjadikan bisikan nafsu, bisikan iblis. Jadi ketika kita menjelang akil balik,
mulai Pak kita mengikuti bisikan iblis nafsu ini. Inilah cerita Nabi Adam ketika kepethuk iblis sanjang dam, jadikan aku sebagai nasihahmu. Oke, aku kan sayyidil malaikah lho, ngoten lho. Akhirnya nggih tergelincir. Ya buktinya kita waktu manjing akil balik, wa yabda'una lan padha ngawiti sapa arwah roh sampean kali kula fi tibai muladzati syahwatihim ing dalem kepentingan kesenangan hawa nafsu. Loh ini cerita sing diceritakake Nabi Adam nggih terjadi pada ruhaniah kita, bukan jasmaniah loh Pak, saya katakan ruhaniah kita. Terus bagaimana selanjutnya? Fi surati hubbi muladzatil hayati dunya, itulah yang disebut dengan bentuk kita itu telah mencintai kesenangan kehidupan dunia. Mana ada orang yang ingin mati? Enggak ada Pak. Kadang-kadang loh ya, kiainya sendiri loh waktu ceramah gak gelem mati dhisik. Loh, ada ngoten niku. Wis aku keri-keri lah ngoten nggih. Nggih, mohon maaf lah. Di mana-mana itu tidak hanya 1-2 orang aja, semua. Makanya mengapa kita itu takut dengan sesuatu yang mesti terjadi, karena kita masih suka, senang, atau tenggelam dalam bisikan nafsu. Dibikin kesenangan kehidupan dunia itu terasa kekal Pak dan indah, itu nafsu membuat itu. Akhirnya kita mabuk dengan kesenangan kehidupan dunia. Apalagi Pak, mohon maaf, gak sing lanang gak sing wedok wis punya status. Statusnya iku dek iku mang viral ya, orang jempol ngeten, dunya ya melewah, wis sembarang mendukung. Gak pingin Pak. Terus ningku nundang mati ya, ora pengen. Duka nek wis umpama lara gak waras-waras sampai dengkeken geger iku mlentes kabeh, kapan yo nang mati. Mbuh, kula mboten ngomong niku. Kula ngomong di saat jasmania sampai niku baik-baik saja. Sembarang kecukupan, awak waras, penaklah kabeh. Nggak ada keinginan untuk meninggal, nggak ada. Sama dengan orang yang posisi ketika saat selamat dari mara bahaya. Contoh, ketika naik pesawat terbang, yang namanya kitirane ku mati Pak, kiwa tengen mesinnya mati. Terus yang namanya pilot, baik pengumuman penumpang sepurone sing akeh yo, pesawat iki mesine matek. Kinten-kinten sampean gak deg-deg kah? Halo? Deg-deg nggih? Waduh. Apa yang jenengan terfikir dalam diri jenengan? Mati. Hitungan akal nek pesawat ceblok niku 99,9% akal lho nggih, akal. Lain kalau sampean tiba ndugi sepeda pancal. Lain. Loh, apa yang terfikirkan? Hanya pasrah. Nah gitu toh. Wis tergantung Tuhan. Wis gimana? Lu tingkat sampean untuk hidup lagi sedikit sekali. Keinginan untuk hidup, karena wis pesawat namanya mesinnya dua-duanya meninggal gara-gara wonten napa jenenge niku
Iki cara ngomong bahasa syariat ya. Entah konsleting, entah ono manuk gede mlebu nang nggone baling-baling terus rusak kabeh dadi konsleting. Ketika saat Pak pilot ngomong, para penumpang, mohon maaf ini mesinnya rusak. Kalau nanti jatuh mati semuanya bareng ya wis gak apa-apa yo. Misale ngoten ya. Mesti nderodok Pak hambahan kali kula. Enggak ada jaminan untuk hidup. Tapi ajaibnya tatkala mau jatuh wahyune Allah datang, yang namanya pesawat ikut dengan sendirinya nyala sendiri. Mek sisih tapi sisih mboten. Akhirnya telepon ya tah ngubungi tower yang terdekat ngono. Akhir sampean selamat. Kira-kira jenengan nek wis selamat ana kono siji. Oh, masih ada kehidupan lagi lah ngoten nggih. Beda, Pak. Beda. Keadaan enak, aman, jenengan justru nang kene ini nanti wis tah lali ambek Gusti Allah sampean. Tapi waktu genting-gentinge ada yang maca Yasin, ada yang wis karena pasrah wis total wis. Karena enggak jamin akan hidup lagi itu. Karena pesawat lho Pak. Pesawat itu memang jarang kecelakaan, kalau kecelakaan satu kali udah mampus wis kebanyakan. Kalau piyambak nggih ngoten kok Pak. Nek ngaji daerah Sumatera mesti pesawat, Jakarta pesawat. Kula niki sing mboten tawar nek munggah lan mudhun. Wetenge kok diunyek. Gratak. Tapi nek sok ndukur niku wis kantun turune tok wisan. Pas munggah mudhun, waduh weteng kaya diunyek. Hakap kula niki mabukan. Makane kula nek ajenge numpak pesawat ngoten niku cara mangan niku kula taker. Khawatir kula mengke muntah lan sak piturute. Bahkan sing sering kula ewangi mboten maem. Mboten maem. Ngoten paling mangan roti ngoten tok. Kula kelemane madaran. Nek kena munggah mudhun ngoten iki. Nek munggah lak mesti gerwatak-gratak Pak. Apalagi mudhun, kadang-kadang pilot sing gaplek iku ya. Arek nom-noman iku pilote. Mudhun koyo bom. Dem ngaweten. Ya Allah, gak kep sing jero tuwek-tuwek ngoten. Wetenge tuwek-tuwek. Ada pilot sing alus ngoten Pak, mboten krasa. Dadi ketika pertemuan antara aspal dengan ban niki lho. Ada pilot iku sing alus ngoten. Wonten sing kawasar Pak. Wis kok dibanting lho muni dem ngono bayuh. Ya niku weteng langsung munek. Wis kok mbelaklak tutuk pilot-pilot lapo iki Mang. Pun Bangsul datang pembahasan kita. Jadi saudara-saudaraku, agamamu apapun apa, ketahuilah bahwasanya dulu sebelum kita ditiupkan roh ke jasad itu, Allah sudah mengambil perjanjian terhadap kita yang isinya ruh ini tidak akan beriman kepada selain yang ahad, yang esa. Tapi sekarang kita telah mengingkarinya dengan bentuk hati ini bersukaria, mencintai, mengimani selain daripadanya. Wabidzalika tahsulu as-sahwatu fil insyitori. Itulah yang disebut ketika saat kita sudah mencintai dunia. Mencintai ya, berarti misi nih nafsu itu berhasil kita. Nafsu itu berhasil ketika hati kita mencintai sesuatu selain Allah, berarti misinya nafsu ini berhasil. Fatakunul hayatud dunya zinatal hayati dunya wa zinataha. Dan nafsu akan membuat terasa indah
dan kekal kehidupan dunia ini, Pak. Guys, otomatis jenengan kali kula bersukaria terus dengan semuanya. Wa fi nihayati yansa, dan akhirnya hati kita itu tergolong hati yang melalaikan Allah. Yansa al-qalbu wa fi nihayati, lan ing dalem pungkasane yansa bakal lali opo al-qalbu hati Allah ing Gusti Allah subhanahu mau suci sapa Allah wa ta'ala maulur Allah. Hati kita pasti lalai. Makanya jenengan selama masih mencintai selain Allah, salat ini mesti tasik eling sak liyane Gusti. Wis. Niki nggak bisa ditutup-tutupi, Pak. Walaupun kita adalah ustadz, kiai atau siapapun ahli Quran, selama hati kita masih condong dengan kepentingan kehidupan dunia, maka pasti kita waktu sholat akan lalai terhadap Allah. Kaiso Pak khusyuk itu dipoles dengan ilmu, mboten saged. Ahli ilmu mesti sholatnya khusyuk. Belum tentu. Ngoten lho maksud kula. Belum tentu. Yang bisa sholat dengan khusyuk itu ahli dzikir. Makanya Gusti Allah dawuh kuwi nek takok tentang masalah apapun terkait khususi masalah Gusti Allah, takono ahli dzikir, jangan ahli ilmu. Karena ahli ilmu iku ning lesane tok ngomong tapi atine lalai. Oh, kula mesisan lho ngomong niki. Mesisan. Mboten kula tebeng aling-aling. Karena memang kenyataannya seperti itu. Memang kenyataannya seperti itu. Mengapa harus saya tutupi? Tapi yang jelas mukhatabnya itu seringkali saya contohkan saya sendiri. Aku nggak akan mencontohkan orang lain. Wa fi nihayah qala dawuh sapa Allah taala ing dalam surat Yusuf terkait melupakan ya. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amratum bisu. Aku iki enggak pernah bilang kalau aku sudah bebas dari kepentingan nafsu. Enggak. Inna nafsa la amratum bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mencondongkan hati kita berbuat jahat pada Allah. Apa? Melalaikan. Illa ma rahima rabbi. Lah ini kecuali ada nafsu yang Allah rahmati. Mana nafsu yang dirahmati Allah? Nafsu itu kita artikan jiwa. Ada jiwa yang dirahmati Allah. Mana yang dimaksud? Mutmainnah bahasa yang lain. Kalau kita bicara nafsu, kalau kita bicara jiwa, mana jiwa yang Allah rahmati? Dialah yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah golongan hambaku yang tidak hanya mendengarkan dan menerima namanya wahyu, kalimat nek cara bahasa Nabi Adam, beliau mau menerima kalimat supaya isok kembali. Ndak, tetapi dia pun juga beriman fayattabi'una ahsanahu dan melaksanakan imannya. Bahasa singkat, jenengan wis nerimo ilmu tauhid, jenengan wis tahu caranya bagaimana kholwat, dzikir dengan benar, jalankan. Loh niki lho. Sing dimaksud illama rahima rabbi. Lah terus bagaimana dosa-dosa yang sudah kita lakukan sejak dulu, menyekutukan Allah dengan bentuk bercinta pada kesenangan kehidupan dunia? Inna rabbi ghafurur rahim. Pangeranku iku nyepura. Nah, ya dah. Dosa gede kaya apa? Kalau yang diturunkan oleh Allah itu rahmat. Rahmat iku dadine jenengan hati condong datang tauhid terus ingin kembali pada Allah, niki rahmat. Maka dosa sak gedene kaya apa itu dadi cilik, bahkan hilang. Tapi sak cilike dosa, jikalau yang turun itu adalah sifat adilnya Allah,
Udah Pak, mampus Pak kita. Karena apa? Sak cilik-cilik itu yang kita lakukan, apalagi perkara syirik menyekutukan Allah, sing dimaksud dosa menyekutukan Allah dengan bentuk hati beriman pada makhluk yang melakukan, maka ing mungguh syariat iku sak gede-gedene itu dosa. Cilik kaya apa dosa yang seperti ini? Jikalau sifat adile Allah yang turun, mampus kita. Nggak ada istilah itu rahmat, nggak ada. Makanya berbahagialah bagi di antara kita yang hati ini sudah ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, untuk hanya mengesahkan Allah. Indama yagriku opo kolbul insan, ing dalam tatkalane terjerumus opo kolbul insan, atine menungso, fi muladdati dunya, ing dalam kesenangan dunya, wa ta'allaku lan gumantung opo kolbul insan bil makhluk, beriman nanggone makhluk, ya yusibhu mongko dadi apa kolbul insan, atine manusa iku kolban mudliman, disebut ati sing gelap gulita. Ketika hati ini sudah tenggelam terhadap kesenangan dunia dan hati ini bergantung terhadap makhluk, imannya pada makhluk. Sapa sing ngaji? Oh klason, makhluk. Oh sapa sing sholat? Aku, manusia dirinya, makhluk. Iki muta'alliqon bil makhluk. Iman kita itu bergantung pada makhluk. Sapa sing nolong awakmu mang? Pak D. Ya Pak D ini mang makhluk. Yusbihu qalbul insan qalban mudliman, iku disebut hati yang gelap gulita terhadap Allah. Wabidzalika, kalau posisi hati kita seperti ini, takunu apa risalatu syahwat, misine visi dan misine nafsu iku najihan, sukses. Nek jenengan wau nyun sewu mencintai dunia iku visi, terus jenengan iki akibate ati peteng dadi misine nafsu visi dan misi niki beda. Visi berarti tujuan, misi akhir dari sebuah tujuan. Berarti akhir dari sebuah tujuan nafsu berhasil menjadikan hati kita gelap gulita terhadap Allah. Akhirnya tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil miturut hakikat, mana wujud sejatine Allah dan mana bukan, kita tidak tahu. Berarti kita dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Wassu'alu al-an, terus keadaan yang paling perlu kami pertanyakan sekarang adalah ila mata yahdutsu lana hadza, sampai kapan kita seperti ini? Niku yang jawab ati sampean dhewe. Wa hal hunaka iradatul ruh fil in itaqi min ubudiyati hadis syahwat. Maukah jenengan keluar dari, bebas dari belenggunya nafsu? Niku ya jawabane ning ati sampean piyambak-piyambak. Hal hunaka ana ta utawi ing dalem kene iku iradatur ruh, iku iradatun kekarepan li ruhi maring ruh fil in itaqi ing dalem terlepas min ubudiyati saking perbudakan hadis sahwati, perbudakan hawa nafsu. Maukah? Apakah Anda mau untuk keluar dari perbudakan hawa nafsu? Jawabannya ning ati sampean sendiri-sendiri. Fa ilam takun laha iradatun faso nusiburuha fid dunya fadlan anil akhirah. Kalau Anda tidak mau,
Kalau tidak mau loh. Terus bagaimana nasibnya ruh kita itu di dunia lebih-lebih akhirat? Ruh kita di dunia sukanya marah-marah. Kalau ketemu sesuatu yang tidak cocok. Sukanya hasud. Sukanya kita riak. Sukanya kita ngaku-ngaku. Ini di dunia nggak ada ketenangan jiwa kita. Fadlan, apalagi kita di akhir. Wah, susah Pak. Istilah bahasa mripate ruh niki buta di dunia, apalagi di akhir. Kalau kita tidak mau untuk diarahkan supaya keluar dari belenggunya nafsu, perbudakan nafsu, terus bagaimana keadaan nasib rohaniah kita? Yaqulu khali Allah, khali dawuh sapa Allah ing dalam surat Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia hatinya itu buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallu, dan lebih sesat, lebih buta. Apa nih sabilan jalannya? Udah nggak bisa membedakan mana jalan mana bukan, karena buta kok. Tadzakkar, ingatlah, annal akhirata tantadiruka fil abadiyah. Ingat, alam akhirat itu alam yang kekal menunggu kita. Alam dunia hanya sementara. Ingat Pak, satu hari alam akhirat sama dengan 50.000 alam dunia. Hitungannya 5.000 tahun alam dunia. Ya, Pak. Ini apabila kita samakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun alam dunia. Niki tergantung jangan pilih pundi. Milih ibarat mampir ngombe apa piye? Padahal rata-rata umur kita Pak, rata-rata loh ya, sampai 70-80 niku pun sewai lah ngoten nggih. Kadang-kadang kita 50 wis buyar. Kadang-kadang loh, kalau dibanding dengan alam akhirat mboten nyucuk Pak. Bahasa Indonesia ini mboten nyucuk ya napa? Mboten emper. Ngerti mboten emper? Mboten sebanding. Apa tidak rugi kita sibuk dengan kepentingan yang ada di alam dunia, terus kita meninggalkan kepentingan alam akhirat? Bahkan Allah dawuh di dalam surat Al-Qasas 77, wabtaghi fima atakallah daral akhirah, raihlah dulu alam akhirat kamu, wala tansa nasibaka minad dunya, ya jangan kau lupakan alam dunia bagiamu. Yang diletakkan di depan akhirat. Tapi wong namanya kita itu dalam posisi jadi budaknya nafsu kok Pak, mesti jawabannya enak donya. Akhirat iku yo nek enggak ngono. Akhirnya gak percaya dengan kehidupan alam. Sebetulnya alam akhirat itu Pak sudah jenengan rasakan. Tidur, sampean tidur sampean iku mimpi atau enggak mimpi? Lebih-lebih yang enggak mimpi. Moro-moro subuh ngene, gak krasa ta? Dewi lho. Kecuali jenengan mimpi diuber-uber setan. Wis nggih melayu to Pak, diuber-uber setan, diuber-uber anjing, wong gendeng nggawa celurit, wis melayu lah men. Lah itu berarti perkara posisi kita nggak enak itu. Keadaan jiwa kita masih dalam keadaan tidak baik-baik saja. Lah orang-orang yang ahli makrifat biasanya tidur kebanyakan nggak dikasih Allah mimpi. Mara subuh mulai nggak kerasa. Itu sebetulnya itu pelajaran juga. Yes ngono kuwi. Itulah alam akhirat itu Pak Bu.
Bon. Tubah, oleh sebab itu bejo kemayangan lil insani maring atini menungso opo angkan opo ingkana yento ono opo nas fidunya ing dalam dunya iku huron wis bebas min ubudiyati sahwati saking perbudakane hawa nafsu. Bejo kemayangan, sungguh bahagia bagi orang-orang yang hatinya, jiwanya sudah terbebaskan dari belengguni hawa. Sebaliknya wailun sengsara kemayangan lilladzi maring wong mazala kang ora leren-leren fi ubudiyah sapa-sapa manang alladzi fi ubudiyati syahwat. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang masih dalam posisi hatinya menjadi budaknya hawa nafsu. Yaqulu Khalid dawuh sapa Allah fi suratil Kahfi, dalam surat Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghaduti wal ashi. Wasbir, sabaro nafsaka awak dewemu Muhammad. Nabi Muhammad dikon sabar nang Gusti Allah. Maladina beserta wong-wong yada'u kang padha ngajak sapa wong robbahum ing wangsul ing ngersane Gusti Allah bil ghadati wal asya ing dalam waktu pagi atau waktu dan waktu petang. Muhammad, sudahlah kamu bersama sahabat atau orang-orang yang mengajak hatinya condong nang Gusti Allah. Wis awakmu sabaro beserta mereka-mereka. Yuriduna khale podo ngarepake sapa aladina wajahu ing ridane Allah utawa wajahu ing apa ing kekarepane ketemu Allah. Wis awakmu ridho ikhlaso sabaro beserta wong-wong kuwi. Wala tadaulan ojo lalai nglalekake alaika ainai ka ainaka ing mripat loro ira anhum saking mereka turidu kang padha ngarepake zinatal hayatad dunya hayatid dunya ing padha ngarepake perhiasan dunya. Tapi kamu jangan dilalaikan hatimu, mata hatimu dari mereka-mereka yang selalu mengajak dirimu untuk bersukaria dengan kemewahan perhiasan dunia. Wala tuti lan ojo manut sira min aghfalika maring wong sing maring man aghfalta kang lalekake sapa ingsun Allah qalbahu ing atine man andikrina saking eling menyang ingsun. Muhammad, awakmu ojo nganut menyang wong sing atine tak lalekno nang aku. Sebab wong iku nek kok nut mesti ngajak awakmu lalai. Makanya iki nek nggone bab hikam niku Pak, nek mencari teman dekat adalah orang yang hatinya itu condong nang Allah. Jangan gampang golek konco sing ide iku mau ngajak hati condong nang kesenangan dunia. Wattaba'a hawahu lan termasuk sifate wong iku nganut menyang hawa nafsune. Wa kana amruhu furuton wa kana lan ana apa amruhu keadaane atine wong kuwi mau iku furuton melampaui batas. Dikatakan melampaui batas mencari Tuhan selain Tuhan yang sebenarnya. Bentuk pundi? Ati kula cinta nang dunia. Gak krasa to Pak? Nek kula niki tolek Tuhan sakliyane Allah. Sakliyane Tuhan yang esa. Karena kesilauan dengan tampilan dohirnya. Padahal di dalamnya itu sebetulnya ada Allah. Dan saya tidak bisa tembus.
Sehingga tampilan jaba niki mempengaruhi hati kula, akhirnya menjadi hijabi hatiku mboten saged nyawang yang sebenarnya. Beda dengan jenengan yang sudah membawa dzikir sirul asrar, tembus nanggone uripe. Gini ki sing dimaksud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunyane bagus karena dia tidak meninggalkan aturan-aturan dohir, akhiratnya juga bagus dengan bentuk ati sampean tembus menyang Allahnya mekaten. Yaqulu Khalid dawuh sapa Allah taala ing dalam surat Toha ayat 14. Allah katakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sak temene aku iku Allah, ora ana pangeran kejaba ya aku. Oleh sebab iku sembahan aku, tegakkan sholat semata-mata eling nang aku. Wis Muhammad gembula wong iki ngoten. Sabaro hidup di tengah-tengah orang yang seperti ini walaupun keadaan dohiri mboten duwe, walaupun keadaan dohirnya yang dimakan saono bersabarlah kamu di situ. Niki pesan Gusti Allah ngoten. Sekarang harus kita tiru teladan beliau. Boten beda-bedakno status orang. Intine jenengan hanya lihatlah hatinya itu nyondongkan kepada Allah apa selain Allah. Kalau selain Allah, walaupun dia itu dohiri punya status kaya raya, mohon maaf, ojo gampang iku sampean dadekno kanca idek. Nek kanca bisnis nggak apa-apa, bisnis lho Pak ya, dohir. Tapi nek sampean libat nang kerohanian sampean ojo. Karena itulah orang yang dilalaikan Allah. Kanjeng Nabi diweling dening Gusti Allah, wala tuti man aghfalna. Jangan kau mengikuti orang-orang yang kulalaikan hatinya padaku. Sebab jikalau jenengan jadikan sebagai teman dekat kerohanian sampean, gak mungkin sampean akan ditarik nangone Allah, malah sampean ati sampean ditarik nangone babakan dunya. Fala yasuddannaka mongko ojo den palingake ira Muhammad anha sangka dene iman tentang akhirat. Oleh sapa man wong layu minu kang ora percaya sapa man biha kelawan akhirat. Iki sing dimaksud akhirat iki sekarang bukan besok. Jadi awakmu Muhammad ojo sampak kenek ajak-ajake wong sing gak percaya akhirat iku sekarang. Sebab sak temene orang yang tidak percaya terhadap akhirat sekarang ini sesungguhnya wattabi hawahu, mereka itu, dia itu sesungguhnya ngetutno karepe nafsu. Fataro mongko jikalau kau mengikuti mereka Muhammad, fatarda mongko musnahlah, hancurlah awakmu. Niki welinge Allah. Niki termasuk surat Toha ayat 18. 17, mohon maaf 17. Surat Toha ayat 17. Jadi Kanjeng Nabi dilarang Allah untuk gembul wong orang yang orang itu nggak percaya kalau alam akhirat itu sekarang sudah terjadi. Atau bahasa lain,
Nabi Muhammad ikut dilarang oleh Allah untuk berteman terhadap orang sing orang itu hatinya tidak mau ke akhirat. Lho ngeten lho. Condongi kehidupan dunia. Sebab sejatine mereka orang yang Allah lalaikan hati ini terhadap Allah, itu ngikuti nafsune ngomong alam dunia iki alam sing menjanjikan, kehidupan di dunia ini, kesenangan kehidupan dunia menjanjikan. Makanya jangan heran kalau kita itu nggak ingin mati dulu, itu di situ Pak, ada di situ. Bukan berarti kita cari-cari mati loh Pak ya, gampang aja nek cara syariate pingin mati, alah Kak nang ril sepur sendaplang wis buyar. Bukan itu persoalannya. Yang namanya kematian itu kita ngalir. Satu sisi kita siapkan rohania ini selalu ada di alam akhirat. Artinya perilaku sing condong ning akhirat. Pundi perilaku sing condong ning akhirat? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yaitu perkara-perkara yang hati ini selalu menyembah terhadap Allah. Berarti menghadap, nyembah berarti bertemu. Urusan ketemunya itu ada di ibadah murni atau tidak murni terserah, tergantung panjenengan kali kula. Pun kesimpulan, visi dan misi nafsu akan sukses itu waktunya pada saat kita akil balik, menjelang akil balik, sampai kesadaran hati kita untuk kembali ke negeri asal kita, yaitu surga akhirat. Pertanyaannya, kapan kesadaran ini? Terserah jenengan, terserah. Sing jelas Nabi Adam akan bisa kembali kepada negeri asalnya akhirat karena Nabi Adam itu menerima fatalaqa Adamu mirrabbihi, menerima dari Tuhannya berupa kalimat. Kalimat itu adalah wahyu. Bagi kita adalah ilmu, amal, istiqomah. Pun kita jalankan. Fataba, maka nrimo tobat sapa Allah alaihi ngatasi piro-piro kesalahan Nabi Adam. Cara jenengan wa yaghfir lakum dzunubakum, ketika jenengan sudah betul-betul mengikuti teladan Kanjeng Nabi niki, maka yukhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Gusti Allah menjadikan jiwamu sebagai kekasihnya dan mengampuni segala seluruh kesalahannya. Berarti visi misine nafsu sudah berhenti sampai di sini. Di saat hati sampai betul-betul sudah kembali datang Gusti Allah. Cukup? Yeah. Monggo kita tutup sarana doa. Moga apa ilmu yang sudah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini menjadi ilmu ingkang manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Desa Glonggongan atau Dusun Glonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya.
tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.